warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai permintaannya Mak Datu ya. Tadi saya juga udah konfirmasi juga dengan Bang Ray bahwasanya saya mau menemukan Mak Datu untuk menceritakan perihal masalah kalung gendit yang pusaka yang saya miliki. Memang saya belum bawa pusakanya, cuman ini saya sengaja minta temenin sama tim spiritual. Ternyata tim spiritual ganteng juga ya. Bisa juga Bang Bud nih. Yaudah, pertama yang saya mau lakukan ini untuk saya mau nemuin Ki Slamet dulu karena memang takut terjadi hal apa-apa ya. Jadi setidaknya saya ada pantauan untuk menemui Mbak Datu. Yaudah, kita ikutin terus yuk. Aduh Ki, mohon maaf lahir dan batin ini Ki. Bang, ketemu juga. Ya, mohon maaf lahir dan batin Ki. Alhamdulillah. Aki dari mana? Tadi sih saya nemu ke gubuk. Oh, sudah dari gubuk apa? Aki dari tadi di Belum, pinggir saya sungai. mau ke gubuk. Oh, Cuman kan ya karena Aki di pinggir sungai ini, Aki ingin melihat alam ini. Baik, lihat alam ini, baik. Ketika manusia tidak bisa menjaga alam, alam ini akan rusak, baik. Sungai menjadi kotor. Iya. Seharusnya kita sebagai manusia itu kita harus menjaga alam ini kalau kita ingin disayangi dari alam. Jangan sampai ketika alam murka baru kita merasa kenapa ya Allah, apa cobaan, padahal kita yang tidak menjaga alam ini, baik. Jadi gimana ceritanya? gimana kabar sehat Ki? Alhamdulillah sehat selama. Sehat ya. Begini. Bisa kita cerita sebentar sih? Oh, boleh. Ada nampaknya perlu sekali nih, Bek. Iya, Ki, ini perihal penting sebenarnya Ki. penting. Tapi Aki bukan orang penting kan? Orang penting dong buat saya sekarang, Aki orang penting. Jadi begini Ki. Bagaimana, Bek? Jadi begini. Saya ini kan waktu di daerah saya, jadi memang ini kan jarang sini Ki. Karena memang Oh, pulang kampung selama hidup ini. Jadi Tisan Jabrik itu menghubungi saya, orang-orang yang Mbak Datu. Lalu hubungi saya, kenapa kamu nggak pernah kesini? Saya bilang, saya ini lagi ada urusan gitu. Saya ajak minal aizin wal faizin, mereka jawabnya juga udah aneh kan gitu kan. Oh, udah jawabnya ketus lah kalau bahasa. Ketus. Oh. Jadi mereka ini berbicara bahwasanya saya itu suruh menemui Mak Datu karena Mak Datu tuh meminta kalung gendit itu lagi kembali Ki. Karena kata Tisan dan si Jabrik, kalung gendit yang diberikan kepada saya itu galung nomor 2 dari Mak Datu. Karena Mak Datu juga dengan segala cara kerja ritual dia harus ada kalung itu. Kalau memang kalung itu jauh dari dia nggak bisa gitu Ki. Jadi ceritanya Mak Datu ini minta kembalikan kalung minta itu kembalikan kalung kalau itu. tidak mau mengikuti perintah-perintah dia, begitu maksudnya. Iya, kurang tepatnya lebihnya seperti itu. Tapi kan saya ini masih bertahan loh Ki. Saya ini masih bertahan karena memang kalung itu bentuknya mahar Ki. Saya juga udah habis biaya duit banyak itu untuk kalung itu gitu loh. Berarti kau mendapatkan kalung itu, Bek, tadinya bukan melalui kau ikut ritual Mak Datu, kau menebusnya dengan mahar berarti. Dengan mahar Ki. Lalu kenapa Mak Datu Karena menanyakan kembali? ritual itu kan perlu biaya juga Ki. Itu saya semua itu kayaknya. Jadi ritual Mak Datu untuk menggajah kalung itu menjadi sakti itu kan butuh biaya besar ya, Ki. aku sudah tahu itu, Bek. Pasti dia membutuhkan minyak-minyak. Ah, itu dia Ki. Bahkan mungkin tumbal-tumbal kan, itu entah udah memanggil ratusan juta waktu perewangannya. itu. Jadi begini Ki, kedatangan saya ke sini, saya ini ya untuk meminta pantauan Aki gitu loh Ki. Bagaimana menurut Aki? Tadi saya juga udah mendatangi Bang Ray, perihal masalah ya ada keluarga saya juga mengikut member, ada 48 orang ikut member. Terus saya bercerita ini mendatangi Bang Ray, kata Bang Ray, bebek temuin aja dulu nggak apa-apa, kayak gitu. Ya, tapi kan kita ini sebagai manusia juga harus waspada, Bek. Iya, Maksudnya ini kan kita tidak tahu hati manusia kan. Ketika kau, Aki yakin, mudah-mudahan kau ini memang benar-benar tobat dari hati. Insya Allah, Di hari, di bulan yang penuh maaf-maafan ini kan, di bulan Syawal ini yang penuh maaf-maafan. Mudah-mudahan memang hatimu terketuk, memang kau memang sudah bisa melihat ke depannya itu, oh mana baik dan mana buruk. Karena Aki meyakini kita tidak akan bisa menemukan sebuah kebaikan tanpa kita mempelajari keburukan. Nah, tapi jangan sampai kita terjerumus terlalu lama di dalam keburukan tersebut. Ya tidak masalah, Bek, sebenarnya. Jadi menurut Aki ini gimana nih Ki? Apa kita temui dia berdua atau seperti apa? Ya tapi karena ini kan urusan kalian berdua, Bek. Karena Aki juga tidak mau terlalu dalam kan urusan, apalagi itu tadi sudah menggunakan mahar, uang. Ya tapi Aki siap mengantarkan kau. Tapi apa akankah lebih baiknya, Bek, seandainya karena Mak Datu ini dengan Aki ini sudah, kalau kata orang itu sudah gimana ya, sudah menebar benci kemarin karena Aki selalu menggagalkan ritualnya. Dia ingin ritual dengan apa pendayangan hutan larangan itu Aki gagal. Kenapa? Karena dia kan bicaranya sudah tobat. Dia selalu bicara tobat, aku ingin berbuat baik katanya.
tapi kelakuannya akan jauh dari kata-kata tobat. Bahkan dia berdalil katanya, ini ritual untuk kemaslahatan umat katanya, ini ritual untuk menjaga alam. Tapi kan tidak seperti itu seharusnya kan, Bek. Nah, tapi kalau memang kau minta antarkan ke tempat Mak Datuk, baiklah Aki akan antarkan. Tapi begini, Bek, karena ini urusan antara kau dengan Mak Datuk, Aki melihat dari saja jauh dulu. Kalau memang terjadi apa-apa, sesuatu yang tidak diinginkan, ya nanti Aki ini mudah-mudahan Mak Datuk juga bisa menerima dengan baik-baik, bisa menjelaskan baik-baik. Ya sudah, kalau begitu, Bek, lebih baik kita segera temui Mak Datuk. Ini ada di lereng hutan larangan dia ini. Ada dia yang Iya, karena dia ritual terus. Makanya saya ini mungkin Aki yang lebih tahu keberadaan dia ya. Makanya saya minta tolong sama Aki, sebutkan saja. Iya. Nanti Aki antarkan. Arahnya. Ya, Aki antar. Itu ke arah barat, ke arah sana, Bek, ke arah barat. Ya, nanti dia itu di lereng di pinggiran kendit apa sungai besar itu. Nah, tapi dia di lerengnya, di atasnya. Dia biasanya melakukan ritual di situ. Masih ritual dia, Ki? Itulah yang membuat Aki bertanya-tanya, apakah benar dia sudah tobat? Ya sudah kalau begitu, Bek. Karena mumpung matahari belum condong ke arah barat terlalu dalam, Bek. Karena itu akan gelap kalau sudah mendekati maghrib, Bek. Iya. Ya, lebih baik. Iya. Ya, kita ke arah barat sana, Bek. Oh iya, sebelum ini saya ini sengaja nih, memang dari tempat Bang Hari tadi sengaja membawa kameramen tim spiritual. Oh. biar menjadi saksi kalau saya itu udah nemuin itu. Ya Ki. itu juga kan kalau terjadi apa-apa kan bisa kameramen Iya, ini. benar. Mudah-mudahan ya hati-hati kameramen. Aki juga ini kameramen Aki ini satu piningit ini tidak pernah lelah mengikuti jalan Aki ini kan. Alhamdulillah mungkin ketemu dengan kameramen tim spiritual ini tadi dia sama-sama untuk menemui Aki ke. Dia sedang gak enak badan cuma maksa di sini. Iya, kita ke arah barat. Ya. Kau terus ke arah sana. Nanti kau ikuti ke arah barat terus. Kalau memang ada, boleh di situlah biasanya. Iya. Ya sudah, Aki pantau dari belakang saja, Bek. Ya. Kau ajak saja kameramen tim spiritual biar Aki nanti dengan satu ini memantau dari sini. Jadi kan takut terjadi sesuatu kalau kita semua di sana kan kita tidak bisa menduga-duga. Apa yang? Ya. Juga kau cari Kameramen tim spiritual ayo. satu ini kita pantau dari sini. Sepertinya ini Mbak Datu ada di sini. Kita samperin kan, dia sedang ritual. Assalamualaikum Mbak Datu. Gimana Mbak Datu kabar sehat? Gimana? Dari mana saja kau selama ini? Saya masih ada urusan Mbak Datu, saya masih ada urusan di tempat kediaman saya karena memang keluarga juga masih banyak sih, makanya saya belum datang ke sini gitu. Mbak Datu gimana, apa kabar, sehat Mbak Datu? Sehat. Bagaimana dengan kau sekarang jati diri? Ya, insya Allah jadi yang lebih baik lah Mbak Datu lah. Maksudnya? Apa maksudnya? Saya lebih merasakan ketenangan aja Mbak Datu. Saya lebih merasakan ketenangan gitu kan. Karena memang Kenapa kau bawa kamera? oh ya ini biar dia menjadi saksi Mbak Datu, biar menjadi saksi bahwa saya sudah menemukan Mbak Datu. Kan Mbak Datu yang perintahkan saya untuk menemukan Mbak Datu gitu. Dan Tisen nama Jabrik sudah nelpon saya, katanya Mbak Datu meminta, apa benar Mbak Datu minta kalung legit itu? Ya, itu sesuai dengan apa yang aku inginkan. Aku ingin tahu dulu, sebetulnya tujuanmu kemari untuk apa? Saya diperintahkan oleh si Tisen dengan si Jabrik nelpon itu. Katanya mereka udah diperintahkan dengan Mbak Datu, suruh temui Mbak Datu dan membawa kalung legit itu karena Mbak Datu menginginkan kalung legit itu kembali gitu karena saya tidak pernah kesini sini gitu. Satu yang kuingin adalah apabila kau ingin mengembalikan itu, sekarang aku ingin bertanya dengan benar-benar kepadamu. Sebetulnya kau ini sekarang di pihak apa, di pihak mereka? Aku ingin tahu. Aku belum bisa kasih jawaban itu Mbak Datu. Maksud kamu? Karena memang Bang Ray juga kan membuka pintu maaf lebar-lebar buat saya Mbak Datu. Kalau kau di pihak mereka, kembalikan itu. Itu hakmu. Iya sabar Mbak Datu, sabar. Jadi begini Mbak Datu.
Ini saya mohon maaf sebelumnya Mak Datu ya. Saya dulu kan Mak Datu memberikan gendit nomor 2 ke saya itu. Benar. Itu kan berupa mahar Mak Datu. Saya juga kan udah habis duit banyak. Bukan saya, maaf ini Mak Datu, saya minta maaf. Saya minta maaf, bukan saya lancang Mak Datu. Itu kan berupa mahar. Yang namanya berupa mahar Mak Datu, itu berarti kan udah menjadi hak milik itu. Galungnya ada bersama saya Mak Datu. Lantas Mak Datu buat apa itu kalung? Tidak seperti itu, Bek. Tidak seperti itu. Selama kalung itu aku berikan kepadanya, artinya kau di pihak aku. Karena tidak mudah aku memberikannya kepada orang lain, apalagi itu kalung gendit sakti yang pernah aku berikan. Ingat itu. Iya, saya tahu Mak Datu. Saya tahu. Bahkan itu melebihi dari buku sendiri yang aku berikan kepadamu. Karena kepercayaan kepadamu. Ingat. Kalung tuh ada bersama saya, ada. Cuma saya sekarang tidak membawanya Mak Datu. Apa ingin barang itu balik padamu? Bila kau masih enak-enak, sementara di depan musuhmu kau bergaul dengan mereka, kau sekarang sudah tersesat lagi. Kau sudah tidak menghargai guru. Ingat Mak Datu, saya banyak belajar dengan mereka itu yang tersesat tetapi apa yang kau belajarkan? Apa yang kau pelajari? Kita saya belajar tentang hidup di sana itu, karena yang tersesat itu kita Mak Datu, bukan mereka Mak Datu. Berarti selama ini kau tidak mensyukuri apa yang pernah aku berikan. Ingat, Bukan saya tidak mensyukuri apa yang telah Mak Datu berikan kepada saya. kau kesaktian sudah mati, segala Bek. Kau sudah mati kalau tanpa gendit yang kuberikan padamu. Ingat itu. Hah? Iya Mak Datu, saya tahu itu Mak Datu. Cuman kan saya berpikir begini Mak Datu, itu kalung gendit yang diberikan kepada saya itu kan itu berupa mahar Mak Datu. Saya juga sudah keluar duit banyak. Ingat, Bek. Jangan, Kang. Itu satu perjanjian dari kalau kau tidak memberikan, maka anak dan istri akan menjadi korban. Mak Datu, tolong jangan bawa-bawa keluarga saya Mak Datu ya. Tolong jangan bawa keluarga. Ini urusan kita Mak Datu. Bukan saya tidak mau mengembalikan kalung itu Mak Datu. Kan memang kalung itu bentuknya sudah mahar Mak Datu. Saya sudah memberikan apa yang Mak Datu minta dan Mak Datu memberikan apa yang saya minta. Kan begitu ceritanya Mak Datu. Mudah sekali kau bicara. Bukan saya mudah bicara, bukan saya lancang terhadap Mak Datu, bukan Mak Datu. Yang jelas, aku ingin gendit itu kembali. Kalau kau tidak mau mengajarkan isimu, ingat itu. Saya belum bisa mengembalikan itu Mak Datu. Karena kan memang saya tuh ingin kalung itu menjadi kenang-kenangan waktu saya ada di dunia hitam Mak Datu. Ada, kalungnya ada di rumah saya ada Mak Datu. Sudah saya simpan. Jadi sepele itu apa yang kuberikan kepadamu hanya untuk Bukan saya nganggap sepele Mak Datu, bukan. seolah-olah tidak ada gunanya barang yang pernah aku berikan kepadamu yang telah berapa kali menyelamatkan nyawa. Bukan seperti itu Mak Datu. Karena memang lebih baiknya itu kalau kita simpan Mak Datu. Sekarang lantas gini Mak Datu, Mak Datu mengambil kalung itu dari saya, Mak Datu akan menjadikan apa? Akan aku berikan Kalau kepada kau siapa? ingin menyimpannya, biar aku yang menyimpannya. Jangan bingung. Ingat, Saya belum bisa mengembalikan kalung itu Mak Datu. nanti kau mau mati. Ingat, Mak Datu jangan bicara seperti itu. aku tidak segan-segan. Aku ini membunuh muridku murid. Mak Datu. Aku akan tidak segan-segan membunuh muridku siapapun yang telah mengkhianatiku. Ingat itu. Mak Datu tahu kan? Hah? Waktu penyerahan kalung itu juga itu berbentuk mahar Mak Datu. Mak Datu minta apa yang Mak Datu inginkan dan saya juga memberikan Mak Datu apa yang Mak Datu inginkan. Kau lupa, Bek. Aku sudah punya perjanjian pada perewang-perewang. Perjanjian apa? Tiap aku memberikan sesuatu pada anak manusia, pada membantu manusia, maka itu perjanjian kepada mereka. Apabila kau tidak mengembalikan, maka alam kau akan menemui kecelakaan yang luar biasa. Ingat, Mak Datu, apa tidak ada pilihan lain selain pilihan itu, ha? Karena memang biar aku yang menyimpan kalung gendit itu, karena itu akan menjadikan kenang-kenangan, pusaka itu buat menjadikan kenang-kenangan waktu aku ada di lembah hitam Mak Datu. kau akan mati. Ingat, Mak Datu, sekarang begini Mak Datu ya. Bukan saya melawan sama Mak Datu. Bukan saya menentang omongan Mak Datu. Urusan mati ada yang di atas Mak Datu. Sudah, kau sudah cukup banyak menyerap dari musuh-musuh. Itu sama saja menginjak-injak harga diri. Aku tidak ada niat Mak Datu untuk menginjak-injak harga dirimu. Seolah aku di bawahmu. Kau mengajari guru. Bukan masalah untuk mengajari guru. Aku benar-benar Kau lihat,
biarlah pusaka. Ini pusaka mau balik. Kalau kau tidak menuruti kemauan, kau akan mati. Mana tuh? Ingat. Ingat. Aku belum membawa pusaka itu mana tuh. Aku belum membawa gendit itu karena memang Aku beritahu sekali lagi. Berikan gendit itu padaku. Madatu itu kan bentuknya mahar. Kenapa harus saya memberikan kepada Madatu? Baik. Sekali lagi kucuk. Mau kembalikan atau kau akan mati dari Madatu, bukan saya menentang omongan Madatu. hutan larangan ini. Hutan larangan ini akan merusak. Kau akan kulempar ke sungai itu. Ingat itu. Madatu, kenapa nggak bisa kita bicarakan baik-baik tentang hal ini, Madatu? Biar ke galung itu biar saya menyimpan. Biar saya menyimpan karena itu kan bentuknya mahar, Madatu. Peduli apa dengan itu? Hah? Itu Apa bentuknya yang mahar. aku Saya berikan? sudah beli kalung itu. Harus aku Madatu. ambil kembali. Apabila kau tak mengkhianati aku, ingat itu. Aku tidak mau dikhianati. Aku tidak mengkhianati kamu, Madatu. Hah? Kalau Kita kau pernah tidak sama-sama mengkhianati, bertaubat, tapi kenapa Madatu seperti ini? apa yang kau? Apa yang kau? Bertobat. Otakmu sudah dicuci, Bek. Ingat itu. Madatu, tidak ada yang mencuci otakku, Madatu. Emang benar-benar ini keinginan aku, Madatu. Wah! Sabar, Madatu. Sabar, Madatu. Tidak bisa dikasih. Sabar, Madatu. Sabar, Madatu. Ingat. Sekali lagi kuucapkan, kembalikan itu. Kembalikan. Kalau untuk tidak saya bawa, Madatu. Kau akan mati, Bek. Lihat. Kau akan Saya mati. tidak jelas, Madatu lihat. Saya tidak membawa kalung itu, Madatu. Wah! Ucapkan sekali lagi. Ucapkan sekali lagi. Saya tidak membawa kalung itu, Madatu. Saya tidak membawa pusaka itu. Pusaka itu di rumah, Madatu. Kau akan jadi korbanku, Bek. Kau akan Baik. jadi korban. Sabar, Madatu. Ingat itu. Sabar, Madatu. Sabar, Madatu. Sabar, Madatu. Saya tidak membawa kalung itu saat ini. Saya tidak membawa kalung itu, Madatu. Kenapa? Kita bicarakan baik-baik, Madatu. Kita bicarakan baik-baik. Apalagi yang harus kita bicarakan sementara kau sudah mengkhianatiku. Sabar, Madatu. Kita ngomong baik-baik dulu, Madatu. Kita ngomong baik-baik. Sabar, jangan seperti ini, Madatu. Mudah-mudahan konflik bisa bertahan. Apa Saya kau tidak ada ingin yang kembali keributan padaku? di sini. Apa kau ingin kembali padaku? Ucapkan. Saya tidak bisa mengucapin sekarang, Madatu. Kau ingin melabuiku, Bek. Tidak, Madatu. Saya tidak mengelabui kamu, Madatu. Saya tidak bisa mengucapkan hal itu sekarang, Madatu. Sekarang hati saya ini lagi bawaannya tenang, Madatu. Karena memang Bang Ray juga selalu menasihati saya. Terus saya juga di Ingat, pesantren-pesantren saya ada juga. Ingat, Bek. Sebelum engkau datang kemari, sudah ada lagi yang mengabdi padaku. Apakah kau tidak cenah dengan otak? Orang saja datang. Siapa itu? Sementara kau yang sudah jadi muridku, kau ingin pergi dariku. Ingat, di mana otak? Madatu, kita pernah sama-sama bertaubat, Madatu. Baru itu kan hati kita bertaubat, Madatu. Bek. Kenapa kamu seperti ini, Madatu? Kamu kalau memang bertaubat, kamu ada panutanku yang pertama, Madatu. Ingat, Bek. Aku bicara satu kali lagi. Ingatlah ucapan. Kembalilah kepadaku. Maka kalung gendit itu selamanya akan begitu. Kalau memang Madatu tidak melakukan ritual-ritual ini lagi, aku bakal kembali ke Madatu. Saya sudah capek, Madatu. Saya sudah capek. Saya Apa sudah yang kau lelah. capekkan? Saya Apa sudah yang kau lelah lelah? ada di dunia hitam, Madatu. Saya sudah lelah ada di dunia hitam. Apa? Kau bilang lelah? Apa? Harta yang saya lelah? habis semua, Madatu. Ucapkan lagi. Ucapkan lagi. Apa sebenarnya yang diberikan oleh Raiden kali dan tim-tim itu pada dirimu? Hah? Peci putih ini yang diberikan. Aku mendapatkan ketenangan, Madatu. Kalau ada bersama. Kau akan mati. Ingat, kau akan mati. Akan kulempar jasadmu ke sungai itu. Ingat. Sabar, Madatu. Sabar, Madatu. Buat saat ini aku tidak membawa kalung gendit itu, Madatu.
Aku tidak membawa kalung urit itu. Kalau kapan kau akan membeli? Bisa kita bicarakan baik-baik, Mak Datuk. Kalung itu biar saya menyimpan. Tidak. Lantas Mak Datuk akan memberikan kepada siapa kalung itu? Mak Datuk, Biarlah aku yang menyimpannya. bakal ada lagi orang jahat lagi, Mak Datuk. Jadi kau pikir aku ini jahat? Kau akan mati di sini. Sabar, Ingat. Mak Datuk, sabar. Sabar. Kembalilah padaku. Kalau untuk masalah kembali aku tidak bisa bicara itu sekarang, Mak Datuk, karena memang hatiku memang lagi tenang, Mak Datuk. Hah? Apa? Tenang. Aku sedang mendapatkan ketenangan. Ketenangan. Itu ketenangan. Itu ketenangan. Hah? Kau akan mati, Bek. Ingat itu. Hah? Kau akan mati. Hentikan Mak Datuk. Kenapa, Bek? Bukan aja kau Mak Datuk. Ternyata kau yang mengikuti. Kenapa kau selalu mengikutiku? Hah? Dari tadi aku mengikutimu Mak Datuk. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau menghajar? Kenapa kau selalu menghajar ketika orang tidak mau mengikuti jejak-jejakmu Mak Datuk? Apa urusan? Ini murid. Ini muridku. Ketika dia sudah menemukan jalan hidup